Iya Kak Tere, hai Kak Tere. Iya. Gimana nih kabarnya di tanggal 13 ini? Luar biasa banget dong Bang. Sekarang udah nggak terasa ya Kak, udah tanggal 13 September, bentar lagi Desember. Waduh, berapa bulan lagi Kak? Bentar lagi Pasca dong Bang. Ih, kok Pasca sih Kak? Natal, iya bentar lagi Natal ya, udah nggak terasa ada 3 bulan lagi. Nah, kita harus tetap semangat Kak, walaupun kita nggak tahu kedepannya gimana Natal kita tahun ini, kita harus tetap semangat, gimana pun kondisinya, setuju Kak? Setuju banget dong Bang. Oke, jadi walaupun kita tetap ibadah di rumah hari ini, adik-adik harus tetap bersuka cita. Kita, tahu nggak Kakak tema hari ini apa? Enggak Bang, apa Bang? Aduh masa nggak tahu sih, ini udah kayaknya terkenal banget, hampir semua orang udah tahu gitu loh tentang cerita ini. Banyak Bang ceritanya. Bang kasih clue, adik-adik juga ya yang bisa nebak. Tentang kapal-kapalan. Ayo kapal-kapalan. Bukan Titanic ya Kak? Iya, kapal-kapalan besar, kapal besar. Terbuat dari kayu. Cerita tentang Nuh. Iya benar, Bahtera Nuh. Oke, adik-adik disiapkan hatinya. Kita mau saat teduh sejenak. Iya, sudah bisa apa? Duduk tenang. Alkitabnya disiapin di dekatnya. Jangan lagi lasa-lasa ya kan Kak? Jangan lagi ada yang makan-makan. Harus sudah memang benar-benar ready untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Amin. Iya, Kak. Abang mau ngajak kakak bernyanyi supaya adik-adik juga di rumah tetap semangat. Nyanyi apa? Kalau pagi-pagi yang keluar menerangi itu apa? Matahari. Benar-benar. Kalau sore dia kemana? Tenggelam. Tenggelam. Iya, kita mau bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Adik-adik bangkit berdiri ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita Dan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Sekali lagi ya, matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Iya, jangan dulu duduk ya. Sekarang abang mau ngajak bernyanyi lagi. Lagu ini Kak, sudah lama gak kita nyanyikan. Lagu ini mengajak kita untuk menyatukan hati kita semua. Tahu nggak lagu apa? Satukanlah Hati kami, bener, ayo. Kita bernyanyi satukanlah hati kami. Musiknya boleh dikuatkan Kak nih ya. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih, eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan. Digandeng tangannya yuk. Tangan adiknya, tangan papa atau mamanya. Bergandengan tangan dalam satu apa? dalam Satu iman, saling mengasihi di antara kami. Keluarga apa? keluarga. Kerajaan Allah. Bener banget ya Kak, kita tuh harus saling mengikatkan tali kasih di antara kita. Seperti khotbah minggu lalu kan tentang kasih, KASIH. Oke, sekarang kita mau berdoa.
Oke, duduk dulu adik-adik ya, lupa menyuruhnya. Duduk dulu adik-adik, kita mau berdoa yang dibawakan oleh Kak Tere. Lipat tangannya, tutup matanya. Jangan ada yang ngintip-ngintip. Tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami bertata di kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat dan rahmat yang masih Engkau limpahkan kepada kami Yesus, sehingga kami masih bisa berkumpul untuk beribadah ya Bapa, memuji dan memuliakan nama-Mu hari ini Bapa. Sekarang kami akan menjalankan ibadah kami ya Bapa, berkati ibadah kami awal pertengahannya hingga akhir ya Bapa. Berkati kami guru-guru sekolah minggunya ya Bapa yang membawakan agar dapat membawa ibadah ini ya Tuhan dengan baik. Berkati juga anak-anak sekolah minggu ya Tuhan yang di rumah, agar mereka dapat menonton, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Inilah doa anak-Mu demi Kristus Tuhan kami hidup. Amin. Amin. Iya Kak, hari ini kan kita kan tentang bahtera. Iya. Jadi, nah ada mau Bang tanya sama Kakak. Kira-kira Kakak tahu nggak pertanyaan Abang apa? Enggak Bang, jadi gugup kan? Nggak usah gugup ya. Kalau adik-adik bisa jawab, boleh tulis di komentar ya. Nah, ada berapa jumlah satu keluarga Nuh? Ayo ditulis. Berapa? Ya, ayo. Nanti kita cek ya yang benar dan paling cepat dapat bintang. Oke, kita bernyanyi. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai apa Kak? Punya jari. Iya dong, ayo. Siapa yang masih lengkap jarinya di shake. Oke. Ini kok tahu kan? Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, udah tahu kan lagunya kan? Kita ulangi lagi. Tangan kanan, tangan kiri. Nanti jalannya ke kanan ya, kasih jalannya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kakinya? Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Iya, jadi adik-adik, dari jawab tadi yang pertanyaan Abang? Oke, Abang rasa udah banyak yang jawab ya Kak? Udah Bang. Pasti tahu lah berapa jumlah orang yang dalam keluarga Nuh ya. Oke, sekarang Abang mau seperti biasa Kak. Apa Bang? Kita mau aja adik-adik bermain games. Walaupun kita LDR sama adik-adik di rumah, LDR. Nah, kita tetap bermain games. Kakak tahu games apa? Enggak Bang. Kan ini tentang perintah. Perintah Bang. Seperti biasa, kalau Abang bilang pegang kepala. Kalau ada kata abangnya baru dipegang ya Kak? Setuju? Oke? Ayo kita coba ya. Oke Bang. Abang bilang pegang kaki, pegang tangan. Ayo, siapa yang pegang tangannya? Iya, lanjut ya. Kita coba lagi ya. Abang bilang pegang pinggang, kepala, pegang tangan. Abang bilang pegang kaki, pegang kepala, pegang hidung. Iya, kira-kira fokus nggak adik-adik di rumah ya? Semoga fokus. Sekali lagi ya, kita coba ya. Abang bilang pegang pipi, abang bilang pegang mata, abang bilang pegang telinga, pegang mulut.
Iya, oke. Semoga fokus. Kita sekarang mau apa Kak? Mau ngerayain? Ulang tahun. Bener banget. Jadi buat adik-adik di rumah yang ulang tahun mulai tanggal berapa Kak? Ayo. Tuh. 7. Mulai tanggal 7 hingga tanggal 13. Boleh bangkit berdiri. Papa mama juga yang berulang tahun mulai tanggal 7 sampai 13 boleh bangkit berdiri. Kita bakal menyanyi Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Semoga apa? Semoga Panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia Pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Kami mengucap syukur atas pertolongan ini pertolongan ini. padamu sobatku. Sobatku, Selamat ulang tahun. Iya, buat yang berulang tahun panjang umur. Apalagi Kak? Sehat-sehat. Benar, itu yang paling penting ya Kak. Kita harus sehat dan kita harus terjauh dari yang COVID ini, benar, karena apalagi kan kita dengar belakangan ini makin bertambah banyak ya Kak. Iya. Panjang umur, sehat selalu. Buat adik-adik semakin rajin belajarnya ya Kak. Benar banget, Bang. Gak boleh ngelawan orang tua. Harus lebih dewasa. Bener. Anak sekolah minggu kita itu harus berbeda ya. Benar. Berani tampil beda, itu maksudnya kita harus menunjukkan yang benar. Tampil beda, kalau untuk yang salah boleh nggak Kak? Nggak boleh. Sama aja. Iya. Buat papa maju yang ulang tahun, semoga panjang umur, keluarga yang terberkati, diberkati Tuhan Yesus dan rezeki dilancarkan. Amin. Iya. Sekarang sebelum kita mendengarkan khotbah, kita ada sedikit acara. Ya, Dedi tahu acara apa? Tahu nggak Kak acara apa Kak? Acara apa, Bang? Nah, bukan ulang tahun lagi. Tadi kan udah ulang tahun. Sekarang time-nya kita mau ngadain perpisahan, Kak. Sama siapa? Kita mau perpisahan sama salah seorang guru sekolah minggu yang legendaris banget. Udah ya cukup lama, the legend ya di Siantar Kota. Mulai abang loh Kak, mulai abang sekolah minggu masih cili-cili abang. Udah jadi murid Inang itu. Coba tebak siapa? Dan kali ini abang bisa ngajar bareng Inang itu jadi guru sekolah minggu. Wah, hebat banget, berarti udah lama banget ya Kak. Iya, Bang. Abang udah umur 20 tahun. Berarti kisaran lebih dari 20 tahun dong Inang itu bisa berarti ngajar ya? Bener. Oke. Wah, Dan kita juga bakal perpisahan, bukan perpisahan, serah terima mungkin ya Kak sama majelis kita yang baru. Benar. Oke, kita undang kepada orang kakak dan Inang. Kakak Inang. Iya. Cek. Ya, oke, baik adik-adik. Saat ini kita mau mengadakan acara perpisahan kepada Inang kita, guru sekolah minggu yang sudah lama mengajar di sekolah minggu selama kurang lebih 30 tahun. Dan sekaligus juga kakak ingin mengadakan serah terima jabatan kepada majelis sekolah minggu yang baru. Sudah tahu ya, Inang baru Panggabean. Jadi sekaligus saja hari ini. Jadi kepada guru-guru sekolah minggu, boleh ke depan, khususnya kepada Inang Tambunan ya. Kita sambut Inang Tambunan di tempat ini. Ya, Inang ini kemarin terakhir mengajar yaitu di bulan September ya. Karena kemarin lagi sakit, tapi waktu Natal tetap ikut di Natal Desember 2019. Ya, kakak guru sekolah minggu boleh ke sini mungkin semua. Ya, jadi Inang, kami di sini dari guru-guru sekolah minggu
dan juga anak-anak sekolah minggu, harusnya acaranya kita buat barengan bersama dengan adik-adik sekolah minggu, tapi karena situasi dan kondisi di mana ini masih maraknya virus COVID-19, jadi kita belum bisa beribadah bersama dengan adik-adik sekolah minggu ya. Jadi Inang, jangan berkecil hati, tapi tetap semangatlah walaupun acara perpisahan kita adakan secara seperti ini, secara live streaming. Tapi adik-adik juga pasti ikut merasakan bagaimana Inang pelayanan yang kurang lebih 30 tahun di GKPI Siantar Kota di sekolah minggu ya. Terpujilah Tuhan. Mungkin ada yang mau ditambahi dari kakak sekolah minggu yang mau menambahkan kata-kata, kami persilakan. Siapa yang ingin ngomong? Ada? Iya. Yolanda. Aku aja. Baiklah, puji dan syukur ya kita panjatkan kepada Tuhan karena hari ini walaupun secara masih tidak bisa tatapan langsung untuk kita mengadakan acara kesyukuran kita atas selesainya pelayanan daripada guru sekolah minggu Inang Sintua Tambunan. Ya, jadi kami guru sekolah minggu di sini Inang, kami sangat berterima kasih dan kami bersyukur kalau saya secara khusus bertemu Inang ini 2013. Sejak 2013 pelayanan di sekolah minggu, maka kurang lebih kita bertemu sekitar 7 tahun Inang. Dan ada banyak hal yang saya boleh belajar dengan Inang, kesabaran, ketangguhan, apalagi Inang ini sering menghadapi untuk yang adik-adik yang kecil ya. Sering sekali mengalah kepada kakak sekolah minggu yang lainnya, ya udah aku aja gitu. Iya, dan itu membuat aku belajar gitu. Pada akhirnya juga mau masuk di kelas kecil. Jadi Inang, terima kasih untuk pelayanannya dan kebersamaannya selama ini. Sekalipun nanti Inang kita tidak bisa lagi bersama-sama di sekolah minggu, kiranya komunikasi kita tetap baik. Inang jangan keluar dari grup WA gitu. Udah keluar. Mau keluar kok. Iya. Kalau kami nanti mau konsultasi, kiranya Inang boleh terbuka dengan baik. Kita masih boleh saling tegur sapa pasti ya, karena bertemu di gereja. Mungkin nanti kalau ada acara sekolah minggu, Inang juga boleh tetap datang ya Inang, tidak boleh berkecil hati. Kalau kami lupa mengundang, Inang pun boleh datang gitu. Dan semoga untuk kami guru-guru sekolah minggu yang lain, setiap teladan yang Inang boleh sudah berikan kepada kami itu boleh kami contoh. Jadi terima kasih banyak ya Inang. Salam juga untuk Amang di rumah dengan Natasha ya, di Anastasia di rumah. Itu aja. Shalom. Tian nggak ngomong? Tian dari Prian. Udah. Inang lah. Oh ya. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya, penyertaan-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini. Baiklah, pertama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya, atas kasih-Nya kepada kita, hingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini bersama. Oh ya, pada pagi hari ini bersama dengan guru-guru semua dan juga adik-adik kami sekolah minggu yang berada di rumah. Semoga pada masa yang akan datang sekolah minggu kita semakin jaya. Semakin anak-anak kami semakin pintar biarpun belajar daring atau online dari rumah. Tetaplah belajar yang rajin, biarpun tidak ketemu sama gurunya, biarpun tidak tatap muka. Kami guru-gurumu mengharapkan
agar adik-adik kami semakin percaya kepada Tuhan, agar takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan saya berpesan, kalau nanti sudah sekolah minggu, sudah di gereja kembali, adik-adik sekolah minggu dengan senang hati semakin banyak yang hadir di sekolah minggu. Jangan karena selama ini dari rumah daring malas bangun, tetapi nanti kalau sekolah minggu dimulai lagi tahun depan, adik-adik kami semakin rajin. Itulah pesan kami guru-guru sekolah minggumu. Dan buat teman-teman saya tidak menyangka ada seperti ini perpisahan. Terima kasih banyak kepada teman-teman saya yang memikirkan yang baik. Saya tidak bisa mengucapkan apa-apa selain daripada terima kasih. Saya akan ingat selama kita sekolah minggu, saya tidak akan lupa kepada adik-adik kita sekolah minggu dan kepada kita semua. Terima kasih. Jadi ini Nang, ada sedikit kenang-kenangan dari kami supaya nanti bisa Inang kenang, Inang baru Manul mungkin bisa menyerahkan. Inilah dari kami guru-guru sekolah minggu, semoga bisa Inang kenang. Sekali lagi Nang, terima kasih atas pelayanan Inang. Selamat menjalani masa purna bakti juga ya Nang, jadi Sintua kemarin. Tetap semangat. Dimanapun tetap Inang menjadi tauladan bagi kami dan kami pasti mencontoh segala pelayanan Inang. Jangan lupakan kami Mang ya. Jadi dari kami mengasihimu, inilah Nang kenang-kenangan dari kami. Iya, ya. Oke. Iya. Terima kasih ya Nang. Oke, selanjutnya acara kedua yaitu acara serah terima jabatan. Seperti yang kita ketahui, kemarin telah dipilih majelis baru Sekolah Minggu GKPI Siantar Kota periode 2020 sampai 2025. Jadi sebelumnya mungkin untuk pengurus lama yang perlu kita ketahui yaitu ada Kakak Inang Manalu sebagai bendara dan juga Elizabeth sebagai sekretaris. Mungkin kita bisa di sini. Jadi sebenarnya kemarin Kak Yolanda dan juga Desi sempat menjadi pengurus, tapi karena mereka kemarin merantau, jadi digantikan kita ini aja ya. Karena jadi sebenarnya kita satu tim, tapi tetap sama-sama membantu. Walaupun ada pengurus, tapi kita ini semuanya sama. Nah sekarang di sini kami Nang ingin menyerahkan ya Nang jabatan saya yang lama kepada Inang Boru Panggabean. Selamat Nang atas terpilihnya menjadi majelis GKPI guru sekolah minggu, majelis sekolah minggu periode 2020-2025. Tetap semangat dalam pelayanannya. Kami tidak akan meninggalkan Inang. Kami juga masih di sini ya Nang. Mungkin apapun nanti kita boleh bisa sharing. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti memampukan Inang untuk setiap pelayanan Inang di 5 tahun ke depan. Dan juga kepada teman-teman guru sekolah minggu, saya mohon maaf jika selama 5 tahun ini ada perbuatan saya dan kami semua pengurus yang kurang berkenan kepada guru-guru sekolah minggu. Ya, mohon dimaafkan ya. 5 tahun ini pasti banyak kesalahan saya. Saya tidak maksimal juga, saya mohon dimaafkan. Kiranya dimaafkan ya. Mohon dimaafkan, manusia tidak ada yang sempurna. Kalau saya salah, saya masih siap untuk ditegur. Dan juga untuk pengurus baru nantinya pasti akan lebih baik lagi nantinya. Jadi itulah dari saya, terima kasih banyak. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Inang Manalu? Sekretaris. Sedikit saya sampaikan. Pertama, terima kasih buat pelayanan adik kami Dita sebagai koordinator kategorial sekolah minggu yang sudah diampunya selama 5 tahun.
kami menilai kinerjamu Dit sangat baik. Itu semua karena karunia Roh Kudus dan selalu bekerja sama dengan guru sekolah minggu yang merupakan tim. Seperti Timoteus, anak asuh atau anak rohani Paulus, yang mengatakan, janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Itu sudah kamu geluti, bukan karena hebat dan pintarmu, tapi karena sering mengundang pimpinan Roh Kudus sehingga mampu menjalani tahun demi tahun di kategorial sekolah minggu. Bukannya tidak banyak kritik, bukannya tidak banyak itu kesulitan dan rintangan, tapi karena kerjasama kita semua menghasilkan hasil yang baik. Buahnya sekolah minggu kita semakin bertambah banyak dan semakin rajin datang ke sekolah minggu. Bahkan orang tua pun ikut mengantarkan anaknya. Dan Dita, walaupun sudah tidak koordinator lagi, keahlianmu di bidang teknisi, baik itu di bidang komputer dan sebagainya, tolonglah kamu tetap melayani untuk membantu kami di sekolah minggu ini, kita di sekolah minggu ini. Kami yakin dan percaya Dita tidak akan meninggalkan ini. Jadi Tuhanlah menambahkan berkat-Nya kepadamu buat semua jerih lelahmu selama ini. Sehatlah kau Dit ke depan, tercapailah apa yang dicita-citakan dan cepatlah dapat pendamping. Dan di sini saya bilang untuk memberikan satu kenangan dari koordinator, kami sekolah minggu memberikan satu cenderamata juga. Pernah Dita mengatakan seperti ini, waktu Inang dulu koordinator tidak ada memberikan seperti itu. Iya, 3 tahun aku PAW menggantikan Nancy Siagian. Terus masuk ke periode 5 tahun. Jadi saya berkecimpung 8 tahun di sekolah minggu. Tapi Inang tidak ada mendapat seperti itu. Jangan samakan zamannya saya dengan zamannya sekarang. Kedepannya biarlah ini ditiru, dicontoh dan dijalani oleh yang melanjutkan tugas pelayanan ini di koordinator sekolah minggu. Jadi bagaimanapun bentuk, rupa dan wujud dari cenderamata ini Dit, senanglah hatimu untuk menerimanya. Kami persilahkan untuk memberikannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan kepada Inang Ria Boru Panggabean, selamat atas terpilihnya di dalam kepengurusan sekolah minggu. Ingatlah teman, ingatlah Inang, sekolah minggu adalah cikal bakal gereja masa sekarang dan gereja yang akan datang. Tumpahkanlah seluruh idemu untuk mengembangkan sekolah minggu. Kita udah mengecap semua kemajuan di tangan Dita dan kita semuanya. Kami berharap lebih meningkat lagi. Kami tidak akan meninggalkan atau membiarkan Inang seorang diri. Kita akan bahu-membahu dan tetap bekerja sama. Di dalam satu pelayanan harus kita ingat, kita adalah pelayan dan rendah hati. Dan jangan lupa meminta pimpinan dari Roh Kudus. Tetaplah Inang bersemangat, sekalipun banyak kritikan, sekalipun banyak itu nanti tantangan, itu untuk mengasah kita menjadi
lebih dewasa. Pimpinlah kami Inang, cepatlah Inang membuat satu program untuk kita lanjutkan ke depan nantinya. Tuhan Yesus memberkati Inang sebagai koordinator sekolah minggu. Amin. Ada lagi? Iya, kita kembalikan ke MC. Terima kasih untuk kita semua. Shalom. Shalom. Firman udah tadi direkam. Iya, maksudnya nyanyinya dulu. Iya, oke. Setelah acara perpisahan, deh, geser ke sana lah, geser ke sana. Iya, tadi setelah acara perpisahan bareng Inang Tambunan, iya kurang lebih 30 tahun ya, udah lama ya. Mulai abang sekolah minggu. Oke, sekarang kita bakal dengan firman Tuhan. Iya, kita mau mendengar firman Tuhan. Disiapkan, oke abang kedatangan teman MC abang. Kita siapkan Alkitabnya, kita siapkan juga alat tulis ya sama buku. Jadi yang penting-penting dicatat karena semua pasti penting, nggak ada yang nggak penting firman Tuhan untuk kehidupan kita. Oke, kita mau bernyanyi dari lagu Yesus sayang pada siapa kak? Padaku. Padaku, pada kita semua kita bernyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku. Yesus sayang padaku, Ia mati dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Iya, kita bakal dengar firman Tuhan. Adik-adik tetap tenang. Kalau mau ke toilet boleh sekarang. Nanti pas dengar firman Tuhan jangan kemana-mana. Oke? Oke. Pagi adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Tentu dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Sekalipun kita masih tetap beribadah di rumah, kita tetap semangat. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Yuk, kita berdoa, duduk yang rapi, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sebahagian cerita dari firman Tuhan. Roh Kuduslah yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan dapat kami dengar, dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita firman Tuhan hari ini tertulis dalam Kejadian 6 ayat
14 sampai ayat 16. Kita membacanya, diikutin ya adik-adik sekolah minggu. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikan bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Itulah isi firman Tuhan buat kita adik-adik sekolah minggu. Nah, tema kita hari ini adalah Bahtera Nuh. Siapa itu Nuh? Tentu adik-adik sekolah minggu sudah banyak mendengar dan sering mendengar cerita tentang Nuh. Nuh itu adalah orang yang benar, orang yang tidak bercela di antara manusia sebangsanya atau sezamannya. Nuh itu sangat akrab bergaul dengan Tuhan. Maksudnya Nuh itu selalu percaya, selalu berdoa, selalu dekat dengan Tuhan. Sehingga karena Nuh bergaul dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, Nuh itu mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Siapa Nuh itu? Nuh mempunyai 3 orang anak. 1 Sem, 2 Ham, 3 Jafet. Itulah mengenai Nuh. Adik-adik, pada zaman Nuh banyak manusia itu tidak taat lagi kepada Tuhan. Manusia itu melakukan kekerasan. Manusia itu banyak berbuat dosa dan tidak takut akan Tuhan. Malah manusia itu menjauh dari Tuhan. Tapi Nuh dan keluarganya tetap setia kepada Tuhan. Nah, apa yang mau dikatakan Tuhan kepada Nuh? Ada perintah, ada peraturan yang mau disampaikan. Yang mana itu? Itulah tadi firman Tuhan yang kita baca, yang dikatakan, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Nah, Nuh harus ingat, Nuh harus simak apa isi perintah Tuhan. Membuat bahtera yang ukuran panjangnya 300 hasta. Jika diganti kepada ukuran meter, dia berukuran 135 meter. Itu untuk panjang bahtera. Untuk lebarnya 50 hasta. Jika ditukar ke meter, dia itu 22,5 meter. Tingginya dia 30 hasta. Jika ditukar ke meter, 13,5 meter. Adik-adik, jika dari ukuran ini, bahtera itu sangat besar sekali yang harus dikerjakan oleh Nuh. Kemudian perintah yang kedua katanya apa? Buatlah bahtera itu berpetak-petak. Buat bahtera itu bertingkat bawah, tengah, atas. Buat tutup bahtera itu dan buat atapnya.
Itu semua disampaikan oleh Allah kepada Nuh. Setelah didengarkan oleh Nuh perintah Tuhan itu, bagaimana reaksi Nuh? Apakah Nuh itu mengatakan, aduh berat kali tugas ini, membuat suatu bahtera yang begitu besar? Apakah dia bersungut-sungut? Apakah dia mengelak, tidak mau menuruti perintah Tuhan? Ternyata tidak. Nuh menuruti perintah Tuhan. Dia mengerjakan dengan tekun membuat bahtera tersebut. Banyak tantangan. Orang-orang yang nakal, yang berdosa tadi mengejek Nuh. Katanya, Bapak Nuh orang bodoh. Ngapain, untuk apa buat bahtera? Tidak ada pun di sekitar ini danau, tidak ada pun di sekeliling ini laut. Kok buat bahtera ya? Ditertawai, diejek, tapi Nuh tidak mau melawan. Nuh punya prinsip, yang menyuruh dia adalah Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan kasih perintah, tujuannya adalah baik. Kemudian Nuh bekerja dengan tekun. Akhirnya pada satu hari selesailah bahtera tersebut. Setelah selesai, datanglah Tuhan. Adik-adik, Tuhan bilang apa? Mantap Nuh, sudah selesai. Engkau mengerjakan apa yang kuperintahkan. Tidak kau langgar perintahku. Sekarang Nuh, istrimu, anak-anakmu boleh masuk ke dalam bahtera. Kemudian masukkan lagi jenis-jenis hewan, satu pasang, jantan dan betina. Masuk semua ke dalam bahtera. Rupanya adik-adik, Tuhan mau mendatangkan hukuman. Jika Nuh, keluarganya dan hewan itu sudah masuk ke dalam bahtera, turunlah hujan lebat. Selama 40 hari 40 malam turun hujan deras sekali. Lama-lama airnya itu semakin meninggi sampai setinggi ukuran tubuh manusia. Kemudian semua manusia yang berbuat jahat di hadapan Tuhan mulai mati tenggelam dan mereka minta tolong. Tapi Tuhan tidak mau lagi menyelamatkan mereka. Nuh dan keluarganya berlindung di dalam bahtera. Mereka tidak binasa. Itulah akibatnya kalau orang tidak mau bertobat. Kalau orang tidak mau meninggalkan dosanya, akibatnya binasa, celaka. Kenapa Nuh bisa selamat? Karena Nuh percaya bahwa Allah itu pelindungnya dan Dia mau menyediakan bahtera supaya mereka bisa tinggal di dalam bahtera itu menunggu air bah surut dari muka bumi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam hidup kita pasti ada kita menerima perintah, baik itu dari Tuhan, baik itu dari guru, baik itu dari orang tua. Apakah adik-adik ada penutannya? Ada yang melanggarnya atau ada yang bersungut-sungut? Kalau ada, bertobat, jangan lagi diulangi. Contohnya, perintah Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu apa?
Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam siapa? Di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Perintah Tuhan loh, menaati orang tua, menghormati orang tua. Nah, kalau orang tua bilang, ayo nak, hari ini kita belajar. Gurunya sudah kirim materi pelajaran secara daring. Terus adik-adik sekolah minggu bilang apa? Iya ma, bentar, nanti, tunggu dulu. Nah mamanya sabar. Tunggu punya tunggu, jamnya sudah lewat. Terus mamanya marah. Kemudian anaknya dihukum. Mau nggak mamanya itu sakit terus-terus marah terhadap anaknya? Tentu tidak. Jadi perintah Tuhan harus kita laksanakan. Taati, ya hormati. Apakah upah anak yang menghormati orang tuanya? Tentu adik-adik sudah tahu. Dalam hukum Taurat kelima, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi jangan buat orang tua, papa mama kesal, marah. Jika dibilang, dek, mainan dirapikan, buat ke tempatnya, jangan diserakkan. Iya ma, lakukan. Ayo bangun jam sekian, makan jam sekian, kerjakan PR jam sekian, kerjakan. Demikian juga kalau gurunya memberikan pelajaran, tolong dikirimkan hasil pekerjaannya, ya dikirim. Jangan tunda-tunda. Supaya apa? Supaya gurunya juga bisa senang. Di mana-mana ada peraturan. Ingat adik-adik sekolah minggu, jika kita menaati peraturan, kita akan mencapai hasil. Membiasakan menuruti peraturan dan perintah, kita akan terlatih menjadi seorang anak yang disiplin. Tahu kan, orang bijak mengatakan disiplin adalah kunci keberhasilan. Jadi adik-adik sekolah minggu mulai sekarang haruslah disiplin. Taati perintah, taati peraturan, bukan untuk dilanggar. Ketika kita menaati perintah dari orang tua, guru, terlebih Tuhan, Tuhan akan senang melihat kita, dan orang tua kita juga senang melihat kita, anak-anaknya. Bisa kan adik-adik semua? Kita tiru seperti Nuh. Banyak yang mengejek, dia tidak ladeni, dia tidak peduli, tetap dia melaksanakan perintah Tuhan. Lihat orang yang tidak mau bertobat, mereka semua tenggelam mati oleh air bah karena dosa-dosa mereka. Jadi adik-adik sekolah minggu, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah benteng keselamatan kita. Di dalam Tuhan Yesus itu kita bisa menerima keselamatan. Jangan kita itu malas berdoa, tetap rajin berdoa. Ya adik-adik, siapa yang menaati peraturan dan perintah, dia akan menjadi seorang anak yang berdisiplin. Sekarang ayat hafalan kita tertulis dalam kitab Ibrani. Buka kitab Ibraninya. Itu terdapat dalam Perjanjian Lama. Ibrani pasal 11 ayat 7a.
Perhatikan, sudah dapat adik-adik? Kita sama-sama membacanya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Sampai di situ ya adik-adik. Ibrani 11 ayat 7a. Ya, tadi Inang bilang perjanjian lama, ralat Ibrani kitab perjanjian baru pasal 11 ayat 7a. Demikianlah firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sudah menyampaikan firman-Mu kepada adik-adik sekolah minggu. Kami mau meneladani kehidupan Nuh yang senantiasa percaya dan bersandar kepada Tuhan. Benar ya Tuhan, jika kami percaya kepadamu dan menjalankan seluruh perintah-Mu dengan iman percaya kami akan memperoleh keselamatan yang daripadamu. Tuhan, ajarlah anak-anak sekolah minggu kami untuk setia mendengarkan perintah Tuhan dan menjalankan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak sekolah minggu kami untuk mendengarkan perintah orang tua dan guru-guru mereka. Kelak mereka Tuhan menjadi anak-anak yang berguna, karena sejak dini mereka akan hidup berdisiplin. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah setiap orang tua anak-anak sekolah minggu. Berikan mereka kesabaran serta panjang umur dan pimpinan Roh Kudus untuk mendidik, mengajar anak-anak mereka. Tuhan berkati juga semua adik-adik sekolah minggu. Biarlah mereka tetap setia dan semangat memuji dan memuliakan Engkau, sekalipun masih berada di dalam rumah melakukan ibadahnya. Kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu. Biarlah Engkau juga Tuhan tetap memakai kami yang kurang sempurna ini, sehingga kami Tuhan menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami Tuhan kesehatan, kesabaran yang daripadamu. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, keren banget tadi ya firman Tuhannya ya Kak. Jadi kita memang mesti benar-benar mendengarkan perintah Tuhan. Nah, apalagi kalau orang tuanya membilang, Tere, cuci piring itu. Apa yang kakak lakukan? Tidur atau nyuci piring? Cuci piring dong bang. Alah, bang, nanti abang tanya sama Inang ya. Kalau Kak Tere bohong, Silahkan. nggak boleh ditiru ya adik-adik. Nah, jadi kalau adik-adik dibilang papa mamanya, siapa yang kita contohkan ya? Lili, belajar kau ya, jangan nonton YouTube aja. Apa dijawabnya adik-adik? Baik mak. Oh, abang pikir dibilang, tunggulah ma, bentar lagi loh ma. Itu abang. Enggak ya kak, karena anak-anak sekarang itu adik-adik nggak boleh kita ngelawan perintah orang tua, karena semua perintah orang tua itu adalah baik untuk kedepannya. Oke? Kita mau respon, ya kita mau respon firman Tuhan. Lagunya ini kayaknya udah familiar banget, kakak pasti tahu dari ayat Alkitab kak. Efesus perjanjian apa? Yo. Lah? Baru. Efesus 6 ayat 1 tadi pasti logonya kan? Oke, kita bernyanyi. Hai anak-anak, taatilah. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan.
karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Kita ulang lagi ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Hai anak-anak, taatilah siapa? Orang tuamu Di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Oke ya. Jadi kita mau mengumpulkan persembahan. Iya. Persembahannya disiapkan. Jangan dilecek-lecek ya Kak. Nggak boleh dilecek-lecek. Ini abang contohin cara memberi persembahan yang baik. Ini contohnya duitnya ya. Ini contoh-contoh ya. Dilipat 2 boleh. Kalau masih kegedean, lipat 4. Jangan lipat 3. Lipat 4. Ya, dilipat 4. Nggak boleh lipat 6 ya. Nanti jadi rusak duitnya, oke? Kita harus memberi yang terbaik ya kan Kak. Nggak boleh yang buruk-buruk ya Kak. Oke. Kita mau ngumpulkan persembahan. Sama-sama kita ucapkan apa Kak? Ayo. Adalah Lebih berbahagia memberi daripada menerima. 1, 2, 3 ya. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sambil mengumpul persembahan kita bernyanyi Yesus kekasih jiwaku. Ini aku turun. Kamu tinggal yang 20 ya. Siapa? Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan apa? Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Baiklah adik-adik sekalian, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami kembali mengucap syukur dan terima kasih kehadirat-Mu ya Bapa, di mana Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman-Mu yang sudah ditaburkan, Engkau menerjemahkan itu di hati adik-adik kami masing-masing. Bapa yang baik, biarlah adik-adik kami semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk adik-adik kami sekolah minggu, berikanlah mereka kesehatan ya Bapa. Berikan mereka semangat untuk belajar walaupun melalui daring. Biar mereka juga benar-benar mempelajari pelajaran yang setiap diberikan oleh gurunya. Berkati orang tua mereka ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan rejeki yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Engkau berkati kami juga ya Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat dan pengetahuan yang daripada Engkau kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat.